saya udah berkomunikasi susah dengan mereka saat nikah sama ini, tetap nggak sakit hati. Saya ajarkan sama mamanya, sabar, dan itu saya selalu katakan, udah positif thinking sama Allah, ini jalan Allah nanti pasti akan jauh lebih akan baik kok, seperti itu. Nggak ada saya menjelekan istri saya dalam hal apapun. Saya bisa tunjukin kok ada cat ataupun yang emang anak saya nasihatin seperti itu. Perihal mahar bang, katanya dari A sampai Z sampai mahar itu semua adalah uangnya Roro. Nah, bahkan sampai usaha kafe, bengkel itu uangnya dia juga. Suntikannya Roro gitu bang. Kalau uangnya dia sekarang udah pindah makin besar dong, ya nggak? Lagi kayaknya bangun bengkel saya hampir 20 tahun loh. Ya, 20 tahun bangun bengkel yang luasnya 780 meter. Coba aja disuruh bangun bengkel ukuran 100 meter aja lah, 10 kali 10 meter coba. Coba dia keluarin duit berapa, bisa keluar duit. Belum buat biaya promosi, belum ya. Ini pakai logika gitu. Kalau bicara hitung aja. Kita bikin bengkel ukuran 4 kali 4 aja, toko showroom doang 100 juta aja nggak cukup. Ya, itu aja. Kalau dia bilang uang dia itu bengkel udah dan cukup terkenal kok di Indonesia. Cemo Modify itu Mbak boleh tanya, main motor siapa juga tahu kok di komunitas apapun. Tuh. Kalau soal mahar bang? Kalau siapa? Soal mahar. Kalau soal mahar ya. Mahar pernikahan katanya. Saya pokoknya dari kenapa? Katanya itu dipinjamkan dari Nyai gitu kan. Dan sampai saat ini abang belum mengembalikan. Gimana tuh bang? Ini sebenarnya kalau dibongkar lebih parah lagi nih sebenarnya. Saya sudah bilang tuh begitu bang. Karena kayak masalah anak, Iya. ya kan emang tahu nggak lahirnya tanggal berapa? Nggak tahu kan? Tahu saya bang. Udah tahu kan? Udah dibuka belum? Belum. Ya udah, kelihatan yang seneng bohong siapa gitu. Kalau saya masa mau bohongin hal-hal yang berbau asal usul anak segala macam, udah nggak itu aja. Jadi kalau masalah mahar ya tanya sama Nyai lah. Gimana, kita kan namanya mau nikah itu udah ada kesepakatan seperti apa maunya, dan saya nggak bicara isinya, semua ada di gugatan, kita udah nanti kita pelajarin lebih ini lah. Tapi benar atau tidaknya bang, maksudnya lebih ditegaskan lagi tuduhan yang Nyai berikan ke abang gitu. Agak menolak juga loh bang, mahar sampai ngutang gitu loh bang. Nggak ada cerita ngutang saya. Oh, udah lucu juga. Gimana tuh? Berarti tidak benar itu bang, atau gimana? Nggak benar. Tidak benar. Iya, nggak ada cerita ngutang kok. Itu kan semuanya maunya dia, sama bisanya dia bicara aja. Kalau sebenarnya sih logikanya gini lah, kita bikin akal sehat aja. Kalau bicara hal-hal ini kan pelik banget sebenarnya masalahnya, nggak? Pernikahannya udah terjadi, bahkan udah ada anak, terus ada tuntutan ini. Rumah tangga itu kan berdua. Apapun yang terjadi dalam satu kapal nih, ya pilotnya saya pemimpinnya, udah jalanin aja gitu. Kalau pengen emang tenggelam, kan lu dibawa tenggelamnya kemana? Ya nggak akan neraka atau ke surga gitu ya. Dan saya ngelakuin ini selama ini, ya alhamdulillah ya, nggak pernah maksiat, nggak pernah maksudnya judi enggak, mabuk enggak, kemana-mana juga enggak. Bahkan saya main motor yang harus jadi passion saya untuk istilahnya buka relasi saya yang baru-baru udah hampir nggak ada sama sekali. Ya udah saya fokus, mungkin emang Nyai lagi hamil, dan saya nggak pernah ngerasain seperti ini gitu. Anak saya 6, saya masih bisa touring keliling Indonesia segala macem. Yang jarang pulang itu bang, katanya abang jarang pulang. Kayak lagu deh tuh. Bang Toib. Abang seminggu nggak di rumah, terus pulangnya pagi terus ke dan Seminggu nggak di rumah? Iya katanya. Wih, Bang Toib itu, waduh, itu fitnah lagi tuh. Dan selalu abang membuat pertengkaran biar supaya abang bisa keluar dan baru pulang besok atau besoknya lagi gitu loh. Oh iya, wah, kalau habis bertapa dia langsung pasti ada ribut. Pasti nggak? Gimana tuh bang? Nggak ngerti ya sebenarnya. Ya sebenarnya abang melakukan itu gak sih maksudnya? Karena Kalau seminggu nggak pulang sih nggak. Gimana saya saya seminggu nggak pulang? Sehari saya ngurus yang jelas real nyata. Saya ada di rumah ibu saya urusin ibu saya. Mungkin kalau saya buka ini, ya kan, ibu saya pada saat sakitnya itu seperti apa, bahkan sama gimana, kan saya nggak mau juga lah. Ini sebenarnya saya pengen sebenarnya tenang udah. Maunya apa sih, duduk bareng harusnya kan pada saat masalah itu terjadi. Ini kan masalah saya meninggalkan ibu saya, dia kecemburu, curiga dengan apa yang saya lakukan. Sebenarnya kalau dia emang dia nggak mau terjadi sampai kayak gini, ya udah. Saya pulang hari itu dan setiap hari saya update saya di mana, saya lagi urus apa, mamah nih mesti ini jam 7 malam harus baru masuk ICU kan, baru bisa ditinggal karena di ICU kan nggak mungkin kita tunggu. Nah saya mau pulang, hujan besar, terus dokter bilang besok jam 6 harus sudah di sini Pak, daripada saya pulang. Saya tahu kalau di rumah saya pasti nggak banget. Akhirnya saya kasih tahu nih, saya harus tunggu ini, saya harus di samping ruang ICU ada ruang tunggunya kan.
Udah saya tunggu di situ, jam 6 saya ketemu dokter, baru saya pulang pagi itu. Jadi emang hari itu berbarengan foto newborn dan udah disiapin 6 kostum sih. Dan buat saya sebenarnya kan foto newborn itu kan ya anaknya yang diperlukan foto gitu. Itu aja sih buat saya. Saya ngerti lah, tapi buat saya ibu saya nomor satu. Kalau dia bandingkan ibu saya dengan hal mubah ya, maksudnya hal yang bisa dilakukan, boleh dilakukan atau enggak, kayak foto newborn kan nggak terlalu penting. Ini perkara wajib saya mau cari keberkahannya ibu saya gitu. Ngomong-ngomong soal ibu bang, abang juga melakukan hal yang tidak senonoh gitu katanya. Foto di depan foto ibunya atau bundanya yang dia sebut itu abang menari-nari itu. Lucu ya, kan saya lakukan itu bukan di kamar pembantu kan, hari-hari kan, kalaupun saya joget ya seandainya benar yang diomongin gitu Itu kan. momen apa sih bang, maksudnya itu dalam momen dan peristiwa apa sampai abang bisa melakukan itu gitu, dan itu yang membuat dia sakit hati katanya, tersinggung gimana? Itu berlebihan. Itu kan kamar pribadi kita sekarang kan, maksudnya Foto itu ada di mana di Bang? kamar pribadi dia. Salah nggak kalau kita berdua ada telanjang di kamar pribadinya kan, kamar mandi di dalam. Lucu nggak ya misalnya saya godain dia sambil apa bercandain biar nggak marah atau apa kan nggak ada masalah, biar lucu-lucuan. Istilahnya kan kita suami istri. Dan di kamar sendiri ya? Kamar sendiri kan, masuk kamar, ini kamarnya ada foto ibunya emang. Jadi kita di persis di depan kasur itu ada kamar foto ibunya Roro. Ya nggak? Oke. Kecuali Berarti posisi foto itu ada di saya kamar nyebain ya, Bang? ibunya gini gitu, nggak ada. Saya tahu kok adab saya terhadap ibu saya. Jadi kalau bicara adab jangan bicara sama saya lihat aja lah, sebrengsek-brengseknya laki kalau sama ibu sampai dia tinggalin hal yang istilahnya merasa kan dia ngerasa lebih penting nih foto newborn. Buat saya nggak penting. Buat saya yang paling penting adalah gimana caranya saya bisa berbakti sama ibu saya saat ini. Karena saya tahu dulu saya pernah dirawat hampir mati 30 hari, ibu saya nemenin saya di rumah sakit. Dan itu. Tapi Roro juga mengaku dia mendapatkan kekerasan verbal dan non-verbal dari Bang Andi selama kuliah itu. Karena tipikal abang yang temperamen, gampang marah, gampang dengan tangan gitu. Sebentar. Gimana tuh bang? Dengan bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa binatang, keluar semua ada tuh bang. Bahasa binatang, bahasa kotor itu kan kelihatan ya suci di depan aja ya. Kalau saya kan ya beda karakter ya, maksudnya kalau saya kan ngomong kayak gini kan, emang real kita ya beda lah. Dia mungkin biasa bicara seperti itu, kalau saya yang pasti aja dan agak ini nggak keras kan saya bicara gini kan, ya lebih tegas yang pasti gitu. Dia nggak suka sampai bahasa kamu pun dibilang kasar. Gimana coba ngomong istri bahasa kamu kasar banget sih ngomong kamu gitu. Jadi hal seperti itu karena saya pelajarin, saya tetap ikutin. Oh ya udah, saya nggak belajar nggak apa-apa, tapi kadang suka terlepasan gitu kan. Cuma kalau bicara kasar pun saya bilang ya saya nggak mau ngomong lah. Perempuan kalau kesel ngelakuin apapun gitu. Dan saya nggak mau cerita juga apa yang dilakukan dia terhadap saya, nggak perlu lah, udah. Itu saya yang tahu gitu. Saya cuma Allah maha melihat kok apa yang dilakukan dia. Apapun yang Nyai bicarakan biarin aja dibicarain. Nanti Allah kasih lihat kok dia seperti apa. Kan saya juga masa lalu saya kan juga nggak pernah ada masalah dengan kriminal atau apapun. Lihat ke belakangnya aja gitu. Bang, soal hubungannya Roro dengan ibu mertuanya atau ibu abang seperti apa sih bang? Baik, maksudnya baik dalam hal gini ya. Saya kan mengajak, ya kalau ngajak istri saya ke rumah ibu saya kan itu maunya saya kadang-kadang. Jadi ya karena saya cari berkahnya, ini kan keramat saya ya. Ya nggak, satu-satunya loh ini, dan ini lagi keadaan sakit, dan dia ini hampir 5 tahun stroke gitu. Ya kan, ini luar biasa kalau saya istilahnya deket dia aja kayak sekarang dia begini pun yang ngilangin stres saya untuk nggak bisa ketemu anak yang baru lahir ya. Udah beberapa bulan nggak ketemu dia, setiap pagi saya minta doa dipegang kepalanya kan, lihat di medsos saya tiap hari update itu yang benar-benar wah itu nikmat banget dibanding kayak kemarin dia harus stres seperti itu gitu kan. Dia baik cuma ya baik, makanya saya bilang minta doa mama waktu dia sebelum lahiran tuh didoain, perutnya sering dipegang, ini cucunya mah seperti itu. Hubungannya baik, berarti kalau ada kabar yang menyebutkan katanya hubungan orang tua atau ibu abang nih dengan Roro karena Roro masih suka kejawen gitu, masih suka klinik gitu. Wih, kalau benar nggak sih bang? Kalau mama saya masih dalam keadaan yang normal bisa sehat, marah banget tuh. Ya, istilahnya mama tuh ibu saya luar biasa untuk itu karena ya Betawi gimana sih, ya nggak, bener-bener ya kalau bicara Islam ahli sunnah wal jamaah ya pasti ya nggak keras, sebenarnya nggak keras, cuman dia
hal kayak gitu aneh. Cuma mama saya kan karena dia udah nggak hampir 5 tahun kan, saya kenal Roro juga baru 1 tahun. Udah kamu aja suka sering lupa ini siapa, oh istri gitu kan. Nggak apa-apa saya disuruh duduk di samping ibu saya, doain, pegangin perutnya, kirimin Fatihah setiap hari, dan itu setiap dia datang. Maksudnya nggak tiap hari sih, maksudnya kalau saya mau sebenarnya saya kewajiban saya setiap hari harus ketemu ibu saya, kayak sekarang ini. Tapi pernah dulu nih mungkin mengamati nggak sih Kak, tadi kan katanya ada benda pusaka tapi nggak dicuci secara ritual. Dia sudah tidak melakukan ritual lagi. Iya, Nah, selama menikah sama abang nih, masihkah melakukan itu? Tadi sempat aku dengar gimana kalau lagi semedi dia mesti berubah gitu. Gimana tuh Bang? Siapa Tadi bilang Bang semedi? sempet kalau lagi habis ritual atau apa. Berarti masih melakukan itu kan selama pernikahan dengan dirimu. Masih Makanya kalau mau taunya itu ya datang ke rumah Nyai, langsung investigasi, lihat Berarti langsung. ritual itu masih ada Bang? Karena dia bilang dia berdalih sudah tidak melakukan ritual itu gitu kan. Karena dia sudah merasa hijrah. Hanya untuk menjaga saja karena itu warisan. Gini lah, saya bilang ya, bicara hijrah, kita jangan bicara hijrah terlalu jauh lah, belajar ya. Saya pun juga sama gitu kan. Saya bukan nggak ada orang manusia sempurna, mau laki mau perempuan gitu kan. Kita semua belajar, makanya saya dekatin guru, saya senang istilahnya silaturahim dulu dengan guru, karena saya tahu saya ini pendosa dan yang pasti banyak hilap. Gimana caranya hati kita lebih tenang, damai gitu kan. Kalau bicara hijrah masih bicara pusaka, apa sih yang pusakai dari benda mati? Apa sih saktinya dari benda mati, kayak bulu perindu atau apapun? Ya udah, simpen aja. Kalau emang itu nggak usah dikeluarkan, kalau nggak usah sering disebut, buang. Yang jelas real nyata saya ada di rumah ibu saya urusin ibu saya. Mungkin kalau saya buka ini, ya kan, ibu saya pada saat sakitnya itu seperti apa, bahkan sama gimana kan saya nggak mau juga lah. Ini sebenarnya saya pengen sebenarnya tenang udah. Pokoknya apa sih, duduk bareng harusnya kan pada saat masalah itu terjadi. Ini kan masalah saya meninggalkan ibu saya, dia kecemburu, curiga dengan apa yang saya lakukan. Sebenarnya kalau dia emang dia nggak mau terjadi sampai kayak gini, ya udah. Saya pulang hari itu dan setiap hari saya update saya di mana, saya lagi urus apa, mamah nih mesti ini jam 7 malam baru masuk ICU kan, baru bisa ditinggal karena di ICU kan nggak mungkin kita tunggu. Nah saya mau pulang, hujan besar, terus dokter bilang besok jam 6 harus sudah di sini Pak, daripada saya pulang. Saya tahu kalau di rumah saya pasti nggak bakal. Akhirnya saya kasih tahu nih, saya harus tunggu ini, saya harus di samping ruang ICU ada ruang tunggunya kan. Udah saya tunggu di situ, jam 6 saya ketemu dokter, baru saya pulang pagi itu. Jadi emang hari itu berbarengan foto newborn dan udah disiapin 6 kostum sih. Dan buat saya sebenarnya kan foto newborn itu kan ya anaknya yang diperlukan foto gitu. Itu aja sih buat saya. Saya ngerti lah, tapi buat saya ibu saya nomor 1. Kalau dia bandingkan ibu saya dengan hal mubah ya, maksudnya hal yang bisa dilakukan, boleh dilakukan atau enggak, kayak foto newborn kan nggak terlalu penting. Ini perkara wajib saya mau cari keberkahannya ibu saya gitu.